Beberapa hari ini, saya terus memikirkan arti dari menjadi seorang hamba. Yesaya menggambarkan dengan sangat jelas mengenai kehidupan seorang hamba. Karena nyatanya, tidak ada cara yang lain untuk melayani selain daripada menjadikan diri kita seorang hamba. Benar kan? Bukankah itu dasarnya? Pelayan, melayani, hamba. Dan jika kita ingin benar-benar melayani, maka sudah pasti kita harus menjadi seorang hamba. Yang menjadi buah pemikiran saya untuk beberapa hari ini adalah tentang hamba yang terhina. Begini, apa sebenarnya yang perlu dihina dari seorang hamba? Pertama, apa artinya seorang hamba? Dia yang merendahkan dirinya. Secara garis besar mungkin itu yang bisa dapat saya gambarkan. Karena itu juga yang dilakukan Yesus melalui apa yang digambarkan oleh Nabi Yesaya. Dia menempatkan dirinya di posisi yang paling rendah dalam keadaan manusia. Sehingga Yesaya mengatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadapnya. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Bisa saja sebagai Allah, dia menempatkan dirinya dalam suatu keadaan yang penuh wibawa dan rupawan. Bisa dia seorang Allah. Namun nyatanya dia ingin memberikan standar yang tepat. Apa artinya menjadi seorang hamba? Merendahkan diri. Karena standar yang tepat akan menghindarkan kita dari perasaan terhina atau tidak dihargai. Mengapa? Karena kita sudah menempatkan diri kita dalam posisi yang paling rendah. Dalam arti, kita benar-benar menempatkan diri kita sebagai seorang hamba. Sehingga meskipun orang menghina kita, ataupun tidak menghargai kita, itu tidak akan membuat perlakuan kita atau kasih kita berubah terhadap mereka. Bukankah ini yang Kristus alami? Sehingga saat pun dia sementara tergantung, terpaku di kayu salib, dihina, bahkan direndahkan oleh orang lain. Para tentara-tentara pada saat itu dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Hal yang tak terpikirkan oleh kita dapat dia ungkapkan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pentingnya kita memahami standar yang tepat dari menjadi seorang hamba. Sehingga kasih akan semua orang akan tetap menjadi bagian kita meskipun kita tidak dikasihi ataupun tidak diterima dan bahkan direndahkan. Berbeda jika kita yang mengaku sebagai hamba menaruh standar sebagai tuan. Saat seseorang tidak memperlakukan kita dengan cara yang tepat atau tidak menghargai kita dan bahkan menghina kita, maka itu akan menyakiti kita. Maka rasa kecewa, sakit hati ataupun marah akan terus mengganggu kehidupan pelayanan kita. Dan bahkan kasih kepada sesama akan hilang dari kehidupan kita. Milikilah standar yang tepat jika kita rindu menjadi seorang hamba Allah. Maka kasih akan semua orang akan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita semua dan tetaplah meyakini bahwa Allah mengasihimu.